Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk memainkan game MOBA yang baru banget rilis global, yaitu HOK atau Honor of Kings. Ini adalah game yang lagi panas banget sekarang. Walaupun begitu, menurut saya kemungkinan besar MOBA ini nasibnya bakal sama seperti AoV yang dimainkan Alien dan LOLWR, alias cuman laku sebentar pas awal rilis, udah itu dilupakan. Alasannya simple, karena ML sudah jadi rajanya MOBA. Walaupun ML plagiat dan kikir, tapi ML adalah pencetus MOBA yang rame di Indonesia. Jadi rata-rata orang terpaksa main ML. Sebelum kita lanjut tes HOK di berbagai HP kentang, ada kabar gembira buat kalian yang pakai Windows yang belum diaktifasi. Yang pasti bukan kulit manggis. Ini ganggu banget sih tulisan aktivate Windows. Udah saya bersihin pakai tisu, tulisannya nggak hilang-hilang. Saya udah coba pakai semua cara pembersih, nggak ada yang ngaruh. Saya sempat bingung ini sampai stres ini mikirin gimana ini tulisannya bisa hilang. Ternyata solusinya itu MyKeyShop. Oh yeah, MyKeyShop. Di MyKeyShop kalian bisa beli kunci Windows dengan harga yang murah banget. Wah, murah banget! Di sini ada Windows 10 dan Windows 11. Harganya murah banget, cuma 100 ribuan setelah diskon. Selain Windows, ada Microsoft Office juga. Dan lebih murah lagi kalau kalian beli sepaket Windows dan Microsoft Office. Setelah kalian beli kunci dari sini, kalian bisa langsung aktivasi Windows-nya. Dan watermark aktivasi Windows-nya itu auto hilang 100%. Ini tuh kuncinya 100% legal. Tapi kalau kalian pakai kode khusus, kalian bisa dapat diskon 55%. Bayangin, udah murah jadi lebih murah lagi. Kalian tinggal masukin kode LO55 saat checkout, dan harganya auto jadi lebih murah. Tunggu apa lagi? Beli Windows dan Microsoft Office di MyKeyShop sekarang juga. Selain Microsoft Windows dan Office, di sini juga ada game Kikir dan HSR. Oh yeah, MyKeyShop. Saat video ini dibuat, HOK ini jadi game paling rame di Play Store nomor 1. Tapi saya yakin ini bakalan sebentar, karena banyak orang yang cuma penasaran aja dengan gamenya. Cuma download sebentar, udah itu langsung balik lagi ke ML. Kalau yang lain penasaran dengan gamenya, berbeda dengan saya. Saya penasaran dengan performa game ini saat dijalankan di HP kentang. Jadi untuk menghilangkan rasa penasaran tersebut, saya siapkan 4 buah HP kentang yang RAM-nya 2GB, 1,5 GB, 1 GB, dan yang paling kentang yaitu RAM 512MB. Saya akan coba apakah game HOK bisa dimainkan di semua HP ini. Langsung saja kita mulai coba tesnya. Pertama kita coba dulu di HP RAM 2GB. Ini adalah HP Samsung Galaxy J7 2016. HP kelas menengah bawah yang dirilis oleh Samsung di tahun 2016. Untuk spesifikasinya, HP ini memiliki layar 5.5 inch 720p AMOLED, RAM 2GB, internal 16GB, dan SoC Exynos 7870 octa-core. HP ini mendukung game HOK secara resmi, dan saya bisa langsung install dari Play Store gamenya. Jadi gak perlu download APK-nya. Setelah dijalankan, saya cek settingannya, dan HP ini dapat settingan angka 4. Saya coba pakai setting maksimal yang didukung oleh HP ini. Saat di lobby, HP ini agak-agak sedikit nge-lag saat navigasi kayak lihat-lihat hero gitu dan berbagai menu yang ada di game ini. Dan saat saya coba mainkan gamenya, saya cukup kaget. HOK ini performanya lancar banget di HP ini. Asli ini bener-bener lancar banget. Padahal HP ini tuh RAM-nya cuma 2GB. Dan HP ini tuh kadang buka WhatsApp aja suka nge-lag. Dan ternyata ini tuh gak cuma lancar aja. Performanya juga stabil. Saya hampir gak pernah ngerasain lag saat main HOK di HP ini. Dari FPS-nya saya lihat ini tuh selalu 30 FPS, hampir gak pernah drop sama sekali. Dan saat saya cek di Taco Stats ternyata benar. Ini tuh FPS-nya stabil banget di 30 FPS, hampir gak pernah turun. Saya kaget, ini tuh beda jauh banget dibandingkan Mobile Legends yang di HP RAM 8GB aja masih suka nge-lag dan gak stabil. Jadi kalau kalian punya HP RAM 2GB dengan spek yang mirip dengan J7 2016 ini, seharusnya HOK bisa berjalan dengan lancar. Sekarang saya jadi semakin penasaran di HP yang lebih kentang kayak gimana performanya. Selanjutnya kita akan coba di HP RAM 1,5GB, yaitu Samsung Galaxy J2 Prime HP tolol. Untuk spesifikasinya kalian udah tahu sendiri lah, layar 5 inch 540p, RAM 1,5GB, internal 8GB, dan SoC MediaTek MT6737T quad-core. J2 Prime ini mendukung HOK dari Play Store, jadi saya bisa langsung download dari Play Store, gak usah nyari APK-nya. Di HOK, J2 Prime ini mendapatkan setting angka 2. Ini tuh lebih rendah dari J7 2016. Ya, karena prosesor dan RAM-nya juga lebih kentang. Saat dibuka, ini di lobby agak-agak nge-lag, dan nge-lag-nya sedikit lebih parah daripada J7 2016.
Dan nggak tahu kenapa, di J2 Prime ini tuh sering muncul tulisan gagal menulis file kayak gini berkali-kali. Ini tuh muncul terus. Akhirnya HOK-nya malah ngehang dan nggak respon dipencet-pencet apapun. Dan setelah saya coba masuk lagi malah stuck di loading. Tapi akhirnya saya bisa masuk lagi setelah clear data HOK-nya. Dan juga errornya hilang. Setelah masalah kecil itu hilang, sekarang saya bisa lanjut main HOK lagi di J2 Prime. Dan ternyata ini performanya lancar. Ini tuh hampir gak ada bedanya sama di J7 2016 tadi. Bener-bener lancar dan jarang frame drop. Tapi ada bedanya dikit. Saat saya main di J2 Prime sempat beberapa kali nge-freeze gamenya. Tapi gak sering-sering banget sih. Cuman 2 kali kurang lebih pas tadi saya coba main. Bisa dibilang untuk sekarang main J2 Prime di HOK di J2 Prime itu lancar dan playable banget. Kalau dari performa iya lancar, tapi dari kenyamanan menurut saya tetap agak kurang. Karena layar J2 Prime ini masih burik, merusak mata cuma 540p. Ditambah layar sentuhnya tuh keset dan juga rawan ghost touch dan juga delay touch. Jadi kalau buat main casual ya oke, tapi kalau buat kompetitif serius sebaiknya jangan. Selain itu, internal HP ini juga cuma 8GB alias sempit banget seperti liang lahat. Kalau kalian pasang HOK, internalnya auto langsung penuh dan kalian nggak bisa install banyak aplikasi. Kalau misalnya kalian mau pasang HOK di HP ini. Jadi, kalau kalian punya J2 Prime HP tolol, kalian masih bisa main HOK untuk sekarang. Selanjutnya, kita akan coba di HP RAM 1GB. Saya akan tes di Samsung Galaxy Grand Prime. Ini adalah pendahulu J2 Prime HP tolol, makanya mirip intunya HP-nya. Untuk spesifikasinya, HP ini memiliki layar 5 inch 540p seperti J2 Prime, RAM 1GB, internal 8GB, dan SoC Snapdragon 40 quad-core. HP ini nggak ada baterainya, jadi saya harus ambil dulu baterainya dari J2 Prime. Karena kebetulan baterai yang dipakai J2 Prime itu sama persis dengan yang dipakai Grand Prime. Sayangnya HP zaman sekarang udah gak ada yang bisa lepas cabut kayak gini lagi. Sayangnya HP ini sekarang kondisinya boot loop alias gak bisa nyala karena eksperimen saya kemarin hapus sistem 32. Kalian bisa lihat video saya hapus sistem 32 di HP Android di channel saya. Jadi saya harus pasang ROM dulu biar HP-nya bisa nyala lagi. Saya coba pasang ROM Mi X5 di HP-nya. Dan setelah sukses instalasinya saya coba booting. Sayangnya ini muncul logo Samsungnya lama banget, sampai saya tuh awalnya ngira ini bakalan boot loop. Ternyata emang beneran boot loop, jadi saya coba ganti pakai ROM lain. Selanjutnya saya coba pakai ROM Moke berbasis Android 5.1. Alasannya saya pengen coba Android jadul karena ingin yang ringan, karena saat saya pakai ROM Android 11 kemarin tuh berat. Saya install seperti biasa lewat TWRP, dan saat booting muncul maskot ROM Moke, yaitu babi. Wah, ini berarti ROM-nya haram karena ada babinya. Untungnya ROM ini tidak boot loop, dan saya bisa langsung coba pasang HOK di HP ini. Di Play Store, game HOK muncul di HP ini. Berarti menurut Google dan developer gamenya, HP ini mendukung. Jadi saya bisa langsung lanjut install, gak perlu cari APK. Pas dibuka ini bisa masuk ke gamenya. Tapi di menu awalnya udah nge-lag dan sering not responding. Setelah beres loading langsung muncul tulisan memori penuh. Saya curiga yang dimaksud memori itu RAM, bukan penyimpanan. Karena ini penyimpanannya masih sisa banyak. Setelah itu gamenya cuma stuck di bagian sini, gak masuk ke bagian dalam gamenya. Jadi kayaknya ini game gak bisa dijalanin di HP RAM 1GB. Akhirnya sekarang kita bisa coba game ini di HP Android terkentang yang saya miliki. Ini adalah Nokia Lumia 520. Bentar. Nokia Lumia bukannya jalanin Windows Phone? Iya, HP ini aslinya jalanin Windows Phone. Tapi kemarin saya pasang Android di HP ini. Dan ini tuh salah satu HP Windows Phone yang bisa dipaksa dipasang Android alias melawan kodratnya. Kalian bisa lihat proses saya install Android di Lumia 520 ini di channel saya. Untuk spesifikasinya, HP ini memiliki layar 4.5 inch 480p, RAM 512MB, internal 8GB, dan SoC Snapdragon S4 Plus dual core. Karena HP ini RAM-nya cuma 512MB, jadi gak bakalan kuat kalau dipasang G-Apps. Dan hasil gak ada Play Store di HP ini. Jadi terpaksa saya harus install HOK-nya lewat APK. Dan saat saya coba install APK-nya lewat ADB, ini prosesnya cukup lama. Tapi ternyata sukses terpasang. Saya bisa melihat logo HOK di HP-nya. Langsung aja saya coba buka. Dan saat dibuka muncul logo Timi. Dan setelah itu gamenya langsung crash dan mental ke launchernya. Kalau di HP RAM 512MB belum masuk ke menu awal aja udah mental duluan. Jadi kalau kalian punya HP kentang dengan RAM 1,5GB ke atas,
Asalkan masih ada sisa penyimpanan, kalian masih bisa main game HOK dengan cukup lancar. Saya sendiri cukup shock masih ada game zaman sekarang yang peduli dengan HP kentang. Yang buat aplikasi sosmed aja udah nge-lag. Dan HOK ini adalah salah satu game yang masih lancar di berbagai HP kentang seperti Jet2 Prime. Saya gak kaget kalau QA-nya HOK ini tuh ngetes gamenya pakai Jet2 Prime sebelum rilis. Karena di Jet2 Prime aja ini lancar. Ini tuh sangat berbanding terbalik dengan ML. Dua orang teman saya yang pakai HP Redmi Note 9 Pro penyedot debu yang pakai Snapdragon 720G dan RAM 8GB aja nge-lag main ML. Mereka berdua ngeluh main ML suka nge-lag. Sedangkan HOK ini bisa lancar di HP yang kentang banget seperti Jet2 Prime. Ngomongin soal Redmi Note 9 Pro penyedot debu, kalian bisa lihat video saya nge-custom ROM pasang Android dan juga Windows 11 di channel saya. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.